Shalom, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel Irene Ministry. Saat ini kita ada dalam program Kembali kepada Alkitab. Dan kita akan membahas satu pertanyaan, yaitu siapakah yang membangkitkan Yesus Kristus? Ini satu pertanyaan yang sangat menarik untuk menjadi pembahasan kita dalam kali ini. Di sini saya akan memberikan 3 pribadi dalam satu Allah, dalam satu esensi, yaitu pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Jawaban saya adalah berdasarkan perspektif Alkitab, yaitu yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa, Kristus sendiri yang adalah Allah, dan yang ketiga adalah pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Jadi kebangkitan Kristus adalah pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Itu jawaban saya. Tapi apa penjelasannya? Perlu kita ketahui bersama-sama bagaimana Alkitab memberikan argumen tentang hal ini. Kita melihat pertama di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang rasul yang bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya di sini Yesus Kristus, Paulus menekankan dirinya bahwa dia adalah rasul Yesus Kristus yang telah bangkit dan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Ini sangat jelas. Jadi yang berikutnya, kenapa Allah Bapa yang membangkitkan Yesus? Yang kedua, dikatakan di situ bahwa dia adalah pribadi atau Bapa itu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul di situ, yaitu menegaskan di sana bahwa Allah yang telah membangkitkan Kristus. Berarti pekerjaan daripada kebangkitan Kristus adalah di dalamnya ada Allah Bapa. Yang berikut, yang kedua, jawaban yang kedua, Yesus Kristus sendiri. Karena dia Allah. Perhatikan saudara-saudara, dia bukan manusia tetapi dia Allah. Kristus terdiri dalam satu pribadi tetapi dalam dua natur, manusia dan Allah. Jadi dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan dirinya karena dia Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai 21, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-18, Yohanes pasal 11 ayat ke-25. Saya akan membacakan dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombat baiklah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Ayat yang ke-20, lalu kata orang itu kepada 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari. Ayat yang ke-21 saudara-saudara, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Perhatikan kata-kata aku atau saya dalam cetakan huruf besar di sini. Artinya dia menekankan bahwa dirinya berkuasa untuk bangkit kembali karena dia Allah itu sendiri. Artinya menggambarkan kebangkitannya itu bahwa bait Allah akan dihancurkan dan akan aku rombak dan akan dibangun dalam 3 hari. Berarti tubuhnya sendiri yang dia katakan di situ. Artinya Kristus punya kuasa untuk untuk bangkit dari antara orang mati. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, "Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku akan memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberi dan berkuasa untuk mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Yaitu Yesus berhak memberi, mengambil. Dia punya kuasa karena dia Allah. Jadi dia sanggup untuk bangkit daripada kematian. Yang berikutnya adalah Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya Kristus punya kuasa untuk bangkit. Kristus berkuasa dalam kehidupan dan kematian orang percaya. Artinya karena dia Allah. Ayat-ayat tertentu mengatakan Kristus bangkit menggunakan kata aktif, bukan kata pasif. Ini yang harus kita perhatikan. Roma pasal ke-14 ayat ke-9, "Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup." Kristus berkuasa atas orang-orang mati dan orang-orang hidup karena dia Allah itu sendiri. Boleh natur kemanusiaannya mati untuk menanggung semua penderitaan karena dosa kita, tapi dia punya kuasa untuk bangkit daripada kematian karena dia Allah. Kalau kita memperhatikan kata Yunani yang diterjemahkan di situ dikatakan kembali, hidup kembali, atau esesen yang berasal dari kata Yunani shao di sini, supaya kata kerja aktif. Artinya semua menunjukkan bahwa dia aktif bukan pasif. Dia menjadi sesuatu hal yang progresif tentang kebangkitan Kristus ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 41, "Bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum
bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus itu bangkit daripada antara orang mati, memberikan saksi. Kata Yunani yang diterjemahkan bangkit berasal dari kata Yunani anastenai, yang lagi-lagi merupakan kata kerja aktif bukan pasif. Semua yang mengidentifikasikan tentang kata daripada kuasa kebangkitan Yesus sendiri itu sebagai Allah, itu diidentifikasikan dengan kata kalimat aktif bukan pasif, saudara-saudara. Itu yang harus kita perhatikan. Berarti hidup. Kalau aktif berarti hidup, kalau pasif berarti mati. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Ini jelas Paulus memberikan di sana tentang doktrin akhir zaman, bahwa kedatangan Kristus itu, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kebangkitan Kristus itu, maka kita percaya juga yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Jadi selain daripada Allah Bapa membangkitkan Kristus, Kristus sendiri sebagai pribadi kedua, dia mampu bangkit karena dia Allah. Yang berikutnya di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata Yunani yang diterjemahkan bangkit adalah aneste, lagi-lagi merupakan kata aktif. Sekali lagi mengidentifikasikan kebangkitan Kristus itu di dalam kitab perjanjian baru secara keseluruhan itu menggunakan kata aktif, bukan pasif. Yang ketiga yang membangkitkan Kristus adalah Roh Kudus, pribadi yang ketiga. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya Kristus membangkitkan, mulai daripada keseluruhan perjalanan kehidupan Yesus, mulai dalam pelayanannya, dalam tugas kemesianikannya di dalam Alkitab, semuanya itu dalam pimpinan Roh Kudus, termasuk kematiannya turun dalam kerajaan maut dan kebangkitannya itu ada dalam kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Berikutnya adalah di sini mengidentifikasikan bahwa semua apa yang telah membangkitkan Kristus itu adalah pekerjaan Roh, pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Yang pertama, pekerjaan Allah Bapa yang membangkitkan Kristus. Yang kedua, Kristus punya kuasa untuk bangkit karena dia Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Jadi pekerjaan Allah Tritunggal adalah dalam kebangkitan Kristus itu sendiri. Bukan hanya Kristus bangkit secara sendirinya, tetapi keterlibatan ketertinggalan Allah itu terlibat di dalam kebangkitan Kristus. Itulah yang menjadi satu kesimpulan bahwa jawabannya adalah siapakah yang membangkitkan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara melalui video ini, dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu. Jangan lupa subscribe video ini dan juga like, comment, and share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.